Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kita bertemu lagi di mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika yang diampu oleh Bu Sri Hastuti Nur dan Bu Mela Triana. Semoga di pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan baik secara jasmani maupun rohani ya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai penelitian kuantitatif. Sebelum lanjut ke pembahasan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami yang berasal dari kelompok 7 yang beranggotakan Anissa Mutiarani dengan NPM 20130211036, Dian Kusumayanti dengan NPM 20130211022, Miftah Hujanah dengan NPM 20130211048, dan Namira Setiana dengan NPM 20530211010. Pengertian penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif didefinisikan sebagai investigasi sistematis terhadap fenomena dengan mengumpulkan data yang dapat diukur dengan melakukan teknik statistik, matematika, atau komputasi. Penelitian kuantitatif merupakan pendekatan penelitian yang mewakili paham positivisme, sementara itu penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang mewakili paham naturalistik atau fenomenologis. Penelitian kuantitatif sering dipandang sebagai antitesis atau lawan dari penelitian kuantitatif. Don Moyer beralasan, banyak peneliti kuantitatif tertarik mempelajari aspek-aspek kualitatif dari fenomena. Mereka melakukan kuantifikasi gradasi kualitas menjadi skala-skala numerik yang mengungkapkan pengertian penelitian kuantitatif, yaitu yang pertama ada Blackman. Menurutnya, proses penelitian kuantitatif dimulai dari teori, hipotesis, desain penelitian, memilih subjek, mengumpulkan data, memproses data, menganalisa data, dan menuliskan kesimpulan. Menurut Surya Sumantri pada tahun 2005, penelitian kuantitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan kajian pemikiran yang sifatnya ilmiah. Kajian ini menggunakan proses logiko-hipotetiko-verifikatif pada langkah-langkah penelitian yang dilakukan. Dan menurut Kasiram, pada tahun 2008, penelitian kuantitatif dapat didefinisikan sebagai suatu proses menemukan pengetahuan dengan menggunakan data berupa angka sebagai alat untuk menganalisis keterangan tentang apa yang ingin diketahui. Tujuan penelitian kuantitatif. Tujuan penelitian kuantitatif yakni untuk mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Proses pengukuran adalah bagian yang sentral dalam penelitian kuantitatif karena hal ini memberikan hubungan yang fundamental antara pengamatan empiris dan ekspresi matematis dari hubungan-hubungan kuantitatif. Untuk menemukan hubungan antar variabel dalam sebuah populasi, desain penelitian kuantitatif ada dua macam, yaitu deskriptif dan eksperimental. Studi kuantitatif deskriptif melakukan pengukuran hanya sekali, artinya relasi antar variabel yang diselidiki hanya berlangsung sekali. Sedangkan studi eksperimental melakukan pengukuran antar variabel pada sebelum dan sesudahnya untuk melihat hubungan sebab akibat dari fenomena yang diteliti. Berikutnya akan dipaparkan karakteristik penelitian kuantitatif. Masing-masing metodologi penelitian mempunyai karakteristiknya sendiri-sendiri. Begitu pula dengan penelitian kuantitatif yang juga mempunyai karakteristiknya sendiri. Karakteristik dalam penelitian ini merupakan ciri khas dari penelitian itu yang membedakannya dari penelitian yang lain. Karakteristik penelitian kuantitatif itu dapat dilihat dari paradigma, ruang lingkup, format, ragam, dan proses penelitian. Yang pertama, paradigma penelitian kuantitatif. Dalam ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, politik, ekonomi, hukum, komunikasi, dan sebagainya, mengenal paradigma kuantitatif positivisme sebagai salah satu paradigma penelitian yang sangat berpengaruh. Dalam paradigma kuantitatif, gagasan positivisme dianggap sebagai akar paradigma tersebut. Tradisi positivisme ini kemudian melahirkan pendekatan paradigma kuantitatif dalam penelitian ilmu-ilmu sosial, di mana objek penelitian dilihat memiliki keteraturan yang naturalistik, empiris, behavioristik, dan di mana semua objek penelitian harus dapat direduksi menjadi fakta yang dapat diamati. Tidak mementingkan fakta sebagai makna, tetapi mementingkan fenomena yang tampak, serta serba bebas nilai atau objektif dengan menentang habis-habisan sikap-sikap subjektif. Tradisi positivistik ini membawa paradigma penelitian sebagai aliran penelitian yang berlawanan arus dengan paradigma penelitian kualitatif. Yang kedua, ruang lingkup penelitian kuantitatif. Besaran ruang lingkup penelitian kuantitatif sama dengan besaran ruang lingkup ilmu sosial yang meliputi sosiologi, politik, ekonomi, hukum, administrasi, komunikasi, antropologi, dan lain-lain.
Objek yang diamati oleh ilmu-ilmu sosial memiliki variasi gejala majemuk, dan ini pula yang menjadikan fenomena unik bagi ilmu-ilmu sosial, serta diakui sebagai karakteristik yang mempunyai keunggulan lebih dibandingkan dengan ilmu-ilmu alam yang lebih banyak menyajikan peristiwa-peristiwa monoton dan bersifat rutin. Perilaku yang mempunyai gejala yang tampak, dapat diamati, dapat dikonsepkan, dan dapat diukur sebagai variabel-variabel yang muncul di masyarakat, merupakan wilayah penelitian kuantitatif. Yang ketiga ada format penelitian kuantitatif. Format penelitian kuantitatif dalam ilmu sosial tergantung pada permasalahan dan tujuan penelitiannya. Berdasarkan paradigma yang sering mendominasi penggunaan metodologi penelitian kuantitatif, ada dua format yang merupakan arus utama dalam praktik penelitian kuantitatif, yaitu format deskriptif dan format eksplanatif. Yang keempat, penggolongan penelitian kuantitatif. Penggolongan penelitian kuantitatif oleh para ahli dilakukan sedemikian rupa dengan maksud menghindari terjadinya tumpang tindih dari satu jenis penelitian kuantitatif dengan penelitian kuantitatif yang lain, sehingga tidak membingungkan para peneliti, khususnya para peneliti muda dan mahasiswa yang sedang mempelajari metodologi penelitian. Ari Kunto pada tahun 2002 merinci ragam atau jenis penelitian menurut berbagai kategorinya, yaitu menurut tujuan, menurut pendekatan, menurut tempatnya, menurut bidang ilmu, menurut hadirnya variabel, dan menurut saat terjadinya variabel. Peranan dan jenis-jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif diperlukan desain dari awal. Teori ditentukan terlebih dahulu. Sampel dari populasi sangat penting karena akan dianalisis untuk kemudian disimpulkan. Penelitian kuantitatif menekankan analisisnya pada data-data yang bersifat angka yang nantinya diolah dengan metode statistika untuk interpretasi datanya. Pada dasarnya, penelitian kuantitatif dilaksanakan pada penelitian menggunakan alat ukur statistika inferensi, misalnya regresi, korelasi, untuk pengujian hipotesis. Dalam pengujian hipotesis akan terlihat pengaruh, hubungan, perbedaan yang diperoleh, atau signifikasi hubungan atau signifikansi perbedaan antar variabel yang diteliti. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian sampel besar dan ditentukan metodenya dalam hal menentukan jumlah dan cara penarikan sampel. Penelitian kuantitatif didasari oleh falsafah positivisme, yaitu ilmu yang dibangun dari empiris, teramati dan terukur, menggunakan logika matematika, membuat generalisasi. Teori kebenaran yang dianut oleh positivisme termasuk teori korespondensi antara penyataan atau verbal dengan realitas empiris atau objeknya. Adapun jenis-jenis penelitian kuantitatif seperti yang telah disebutkan sebelumnya yaitu A. Penelitian pengembangan. Penelitian pengembangan adalah penelitian yang ditujukan untuk mengkaji, mengembangkan, atau memvalidasi temuan-temuan penelitian sebelumnya atau teori penelitian yang sudah ada, baik untuk keperluan ilmu pengetahuan murni maupun untuk keperluan ilmu pengetahuan terapan. B. Penelitian verifikasi. Penelitian verifikasi dalam penelitian kuantitatif adalah penelitian untuk memverifikasi atau mengecek kebenaran hasil suatu penelitian terdahulu. Apakah hasil penelitian itu benar atau keliru? C. Penelitian longitudinal. Penelitian longitudinal adalah penelitian yang meneliti sebuah gejala yang terus berlangsung. D. Penelitian cross-sectional. Penelitian cross-sectional adalah penelitian yang tidak menggunakan objek penelitian yang sama dan dalam waktu yang bersamaan. E. Penelitian survei. Penelitian kuantitatif survei adalah penelitian yang memilih sampel dari populasi tertentu dengan memanfaatkan kuesioner sebagai alat untuk mengumpulkan data yang penuh. F. Penelitian asesmen atau penilaian. Penelitian asesmen ini berkembang menjadi penelitian yang unik dalam arti bisa menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan bisa menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian evaluatif. Penelitian evaluatif adalah kegiatan penelitian yang sifatnya mengevaluasi suatu kegiatan atau program yang bertujuan untuk mengukur keberhasilan suatu kegiatan atau program dan menentukan keberhasilan suatu program dan apakah telah sesuai dengan yang diharapkan.
masyarakat dan hasilnya lebih banyak dan berkualitas. Penelitian kepustakaan atau library research. Penelitian perpustakaan ini mengambil setting perpustakaan sebagai tempat penelitian dan dengan objek penelitian bahan-bahan kepustakaan. Penelitian laboratorium. Penelitian laboratorium ini umumnya lebih banyak dilakukan oleh ilmu-ilmu alam seperti biologi, kimia, fisika, dan lainnya. Dan seiring dengan berkembangnya pendekatan-pendekatan dalam ilmu-ilmu sosial, maka penelitian ilmu-ilmu sosial pun juga bisa dilakukan di laboratorium ilmu sosial, seperti laboratorium bahasa, persidangan pengadilan untuk menguji masalah-masalah hukum dan sebagainya. Penelitian lapangan atau field research. Penelitian lapangan atau field research ini paling sering dilakukan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial, khususnya karena lapangan dalam arti kehidupan di masyarakat yang begitu luas dan tak terbatas itu merupakan laboratorium raksasa yang menyediakan berbagai fenomena menarik yang tidak habis-habisnya untuk diteliti. Istilah lain untuk penelitian lapangan ini juga penelitian kaca. Penelitian murni atau pure research. Penelitian murni dimaksudkan sebagai penelitian yang untuk mengembangkan teori tertentu dalam konteks keilmuan dan hasil penelitiannya tidak dimaksudkan untuk diaplikasikan di masyarakat. Penelitian terapan atau applied research. Penelitian terapan adalah penelitian yang mengaplikasikan teori di masyarakat dan biasanya digunakan untuk ilmu-ilmu terapan seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, politik, hukum, komunikasi, dan lain-lain. Penelitian menurut bidang ilmu. Secara substansial, semua bidang ilmu mempunyai ragam penelitian yang sama, yaitu menggunakan kaidah penelitian ilmiah. Penelitian menurut tarafnya. Menurut tarafnya, penelitian kuantitatif itu dibedakan menjadi dua, yaitu penelitian kuantitatif deskriptif dan penelitian kuantitatif eksplanasi. Penelitian historis. Penelitian historis bertujuan untuk mendeskripsikan hal-hal atau kejadian yang terjadi di masa lalu. Penelitian ex post facto. Penelitian ex post facto adalah penelitian yang mengekspos kejadian-kejadian yang sedang berlangsung. Penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah penelitian yang dilakukan untuk menjelaskan hal-hal atau variabel-variabel tertentu melalui upaya manipulasi variabel-variabel tersebut atau hubungan di antara variabel tersebut untuk mengetahui hubungan, pengaruh, atau perbedaan di antara variabel tersebut. Selanjutnya yaitu sistematika penulisan laporan penelitian kuantitatif. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh peneliti dalam penelitian kuantitatif pada umumnya dapat disistematikan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan eksplorasi masalah yang akan diteliti. Kemudian menentukan, merumuskan, dan membuat pembatasan masalah yang akan diteliti. Menetapkan tujuan penelitian, menetapkan kegunaan atau manfaat penelitian, melakukan tinjauan pustaka atau empirik dan teori, membuat definisi operasional, menentukan variabel penelitian, kemudian mendesain model atau kerangka berpikir penelitian, membuat hipotesis penelitian, menentukan populasi dan sampel penelitian, menentukan data dan sumber data, menentukan instrumen pengumpulan data, mengolah data, menganalisis data dengan alat bantu metode statistik, menguji hipotesis, menarik kesimpulan, dan menyusun laporan hasil penelitian. Selanjutnya, kita akan membahas kelebihan dan kekurangan pada metode kuantitatif. Yang pertama adalah kelebihan metode penelitian kuantitatif. Di antaranya adalah mendukung studi ilmu sosial yang cakupannya makro karena bisa melibatkan subjek penelitian dalam jumlah besar. Banyaknya subjek, baik individu atau kelompok yang terlibat mendukung proses generalisasi. Kemudian, memiliki modal untuk meraih objektivitas hasil penelitian. Secara umum, penelitian kuantitatif didesain untuk menghasilkan penjelasan yang sifatnya umum atau general dari suatu fenomena. Untuk mendapat penjelasan yang general, beberapa variabel digunakan. Sedangkan kekurangan metode penelitian kuantitatif diantaranya adalah seringkali mengabaikan detail konteks sosial yang diteliti. Kemudian pendekatannya statis dan rigid sehingga tidak fleksibel ketika peneliti di lapangan. Kemudian
memiliki potensi bias yang sifatnya struktural karena rumusan masalah yang dibuat biasanya merefleksikan kepentingan peneliti tanpa mempertimbangkan permasalahan yang sebenarnya dihadapi oleh partisipan. Selanjutnya, hasil penelitian seringkali kurang detail dalam menjelaskan perilaku dan motivasi tindakan individu. Peneliti bisa saja mengumpulkan data yang lingkupnya sempit dan superficial. Yang terakhir adalah hasil penelitian memiliki kualitas penjelasan yang terbatas pada deskripsi numerik dan kurang detail dalam mengelaborasikan aspek persepsi manusia. Itulah tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai penelitian menggunakan metode kuantitatif. Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam video penjelasan kami, maka dari itu kami memohon maaf dan mohon kritik dan saran teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.